Ya, jadi sesi kali ini kita akan coba sharing bersama mengenai entity relational diagram. Jadi, tujuan kita sharing hari ini mengetahui definisi entity relational diagram, kemudian mengetahui simbol-simbol apa saja yang terdapat dalam IRD, khususnya ada entitas, nanti ada relasi, ada atribut. Nah, nanti kita lihat seperti apa simbol-simbolnya. Kemudian Ah, nanti kita akan coba menentukan kebutuhan data dari kasus tertentu, kemudian menentukan entitas studi kasus tertentu, kemudian sampai bisa membedakan entitas dengan data value. Oke. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu definisi dari ERD atau Entity Relational Diagram. Jadi, ERD di sini merupakan suatu model yang menjelaskan hubungan antara data dalam sebuah basis data berdasarkan objek-objek dasar, ya, berdasarkan objek-objek dasar yang mempunyai hubungan antar relasi. Itu salah satunya. Kemudian untuk pengertian yang lain juga bisa dikatakan bahwa ERD ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Nah, biasanya oleh sistem analis. Nah, seperti apa penggunaannya? Misalkan dalam tahap analisis persyaratan pengembangan sistem. Itu definisi dari ERD. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui definisi ERD, kita perlu mengetahui juga apa itu entitas. Jadi, entitas tadi merupakan simbol-simbol yang terdapat dalam entity relational diagram ya. Nah, kita perlu mengetahui entitas. Nah, entitas di sini kemarin sudah sempat kita singgung di beberapa sharing sebelumnya ya, bahwa ini mewakili sebuah objek atau benda yang mewakili dari dunia nyata ya. Ini dapat dibedakan dari objek satu dengan objek lainnya atau memiliki sifat unik. Kemudian entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari objek tersebut. Oke. Jadi saya ulangi, entitas merupakan benda atau objek yang mewakili sesuatu di dunia nyata ya. Dapat dibedakan dari objek satu dengan objek lainnya atau memiliki sifat unik. Entitas juga memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari objek tersebut. Oke, selanjutnya kita bisa melihat ini ada bentuk dari entitas. Ini bisa berubah makhluk hidup, benda mati, abstrak ataupun peristiwa atau kejadian ya. Kemarin kan sudah sempat kita bahas kalau yang berupa makhluk hidup ada mahasiswa, pegawai, dokter, dosen, pasien, hewan. Oke, kemudian kalau yang benda mati, mobil, rumah, handphone, ruang kelas, laboratorium, kemudian yang konsep bisa mata kuliah, pekerjaan, departemen, kategori, ataupun jurusan. Kemudian kalau peristiwa, bisa peminjaman, penjualan, kemudian pembelian, pembayaran, oke, bisa presensi juga, kemudian beberapa peristiwa yang lain, seperti itu. Oke, nah selanjutnya, nah kita lihat simbol entitas itu seperti apa. Nah, entity set atau notasi dari entitas itu seperti ini. Oke. Jadi simbolnya bisa dikatakan persegi panjang bisa ya. Lambangnya masih seperti ini. Oke.
Nah, di sini kan ada entity set. Kalau entity set itu kumpulan entity yang memiliki tipe yang sama. Nah, nanti kita coba menggunakan beberapa entity saja untuk contoh kasusnya. Oke. Kemudian kita ada tambahan lagi berkaitan dengan entity, yaitu mengenai variasi dari sebuah entitas. Kita lihat untuk variasi dari entitas ada strong entity, ada weak entity. Jadi ada entitas kuat, ada entitas lemah. Seperti itu. Oke. Kalau strong entity di sini himpunan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas yang lain. Lambangnya cukup satu garis ini ya, entitas kuat. Oke. Nah, kalau entitas lemah di sini merupakan entitas yang keberadaannya tergantung dengan entitas lain. Jadi entitas lemah ini tidak memiliki atribut yang berfungsi sebagai kunci yang benar-benar menjamin keunikan dari entitas ini. Lambangnya mungkin bisa rekan-rekan lihat, ini ada 2 ya. Oke, ada 2 seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya nanti rekan-rekan bisa menggunakan ini salah satu software Dia. Softwarenya namanya Dia ya. Jadi ini merupakan freeware. Jadi softwarenya tidak ada copyrightnya ya. Kemudian ini bisa digunakan untuk membuat ERD, Entity Relational Diagram. Oke. Nah, apakah harus menggunakan software ini? Tidak, ini disarankan menggunakan ini. Kalau misalkan rekan-rekan boleh menggunakan software pengolah gambar vektor lainnya, misalkan seperti CorelDRAW atau yang lain, bebas ya. Atau sebenarnya pakai MS Word pun juga sudah bisa sebenarnya ya. Nah, nanti kita akan coba untuk menginstalnya ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh kasusnya. Contoh kasusnya yang sudah sempat kita sharing, kasus yang berada di lingkungan kampus. Mulai ada dosen, mahasiswa, kelas, kemudian mata kuliah, ada KRS, seperti apa nanti kita lihat ya. Oke. Oke, ini ada contoh misalkan studi kasus, sistem informasi swalayan. Oke. Nah, nanti kita akan coba lakukan seperti ini. Nah, studi kasusnya kita lihat, misalkan ada kasus seperti ini. Ini contoh studi kasusnya. Oke. Nah, ini ada swalayan ABC ingin menerapkan sebuah sistem informasi untuk mencatat proses bisnis yang dilakukannya. Nah, selama ini semua kegiatan jual beli itu dicatatnya hanya melalui proses manual saja. Ada masalah di sini, yaitu seringkali data tidak cocok dengan transaksi yang dilakukan. Oke. Nah, pegawai swalayan terkadang salah dalam melakukan pemesanan barang, kemudian kesalahan dalam menghitung stok. Oke. Kasir seringkali mengalami kesulitan dalam mencari data member swalayan. Ya, karena tidak tercatat dengan baik. Sehingga ada beberapa member swalayan yang tidak mendapatkan fasilitas khusus. Kemudian ada penentuan harga yang terkadang terjadi kesalahan karena harga barang dituliskan secara manual oleh pegawai pada masing-masing barang. Oke, kemudian pihak manajer atau yang punya swalayan ini mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol aktivitas jual beli karena harus mengecek satu persatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh pegawai dan kasir agar dapat diperoleh data yang akurat. Nah, di sini owner juga kurang dalam mengetahui secara pasti data pegawai, data member, data supplier, dan data barang.
Pembeli kurang mendapat informasi harga yang jelas saat membeli barang karena nota pembeliannya ditulis secara manual juga. Ini contoh studi kasus. Nah, nanti kita akan coba, misalkan setelah kita coba kasus yang sebelumnya, kita akan coba kasus ini. Nah, di sini ini diminta menentukan kebutuhan dari sistem informasi swalayan ABC sesuai dengan kasus yang diberikan. Kemudian tentukan entitas-entitas yang ada pada sistem informasi swalayan ABC ini sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Oke. Jadi kasusnya seperti ini. Nah, sebelum mengerjakan ini, saya akan mengajak rekan-rekan mencoba membuka aplikasi dia tadi ya. Oke. Oke, saya siapkan dahulu. Ini untuk aplikasi dianya, cukup rekan-rekan klik kanan Run Administrator. Oke. Kalau sudah tinggal di next. 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 Nah, ini destination folder mau diinstal di mana? Secara defaultnya kan di program file x86 ya. Install, kita tunggu beberapa menit. Kalau sudah, kita coba langsung checklist, langsung di run ketika finish. Nah, kita coba. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini ya, kalau saya besarkan. Ini tampilan dari dia. Nah, ini saya kira tampilannya hampir sama dengan yang lain. Ada menu di atas, kemudian ini ada property barnya, ini beberapa tool untuk membuat tadi. Tool untuk membuat ini tadi ya, mulai dari entitas, ada relasi, kemudian ada atribut. Oke. Nah, misalkan contoh tadi yang ingin saya tunjukkan adalah ini misalkan. Oke. Oke, bukan ini ya, maaf. Oke, link download dianya nanti saya share di grup ya. Atau sekarang saya share saja. Kayaknya filenya cukup kecil. Ini ya, kita coba. Nah, untuk membuat entitas apa? Di sini ada proses, ada auxiliary operation. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada input output. Jadi ini bisa digunakan untuk membuat flowchart atau ARD diagram ya. Nah, untuk cara membuatnya misalkan ini flowchart. Kita bisa pilih di sini. Ada UML, ada flowchart. Oke, kita bisa pilih, lihat. Nah, ini untuk membuat UML. Ini flowchart, ini sorted. Nah, ini beberapa ya. Jadi, untuk toolnya ini. Nah, kemudian ini ada beberapa pilihan lagi. Jadi kita masuk ke other sheet, nanti ada pilihan. Di sini ada ER. Kelihatan nggak ya? Nah, ini saya besarkan di other sheet ada pilihan ER. Entity relation kalau nggak salah. Kita coba dulu ya, barangkali saya salah. Oke. Nah, di sini sudah ada simbolnya. Oke, ER. Oke, ini entitas relation. Oke, kita coba. Ini ya.
cara buatnya nih sudah masuk entity. Oke, ini kalau relasi. Oke. Jadi nanti kita coba buat entity dulu. Oke. Nah, kalau misalkan kemarin kasusnya di lingkungan kampus untuk latihannya ya. Nah, kita coba misalkan ini ya, dosen. Oke, untuk mengganti nama entity-nya tinggal klik 2 kali, kemudian misalkan saya buat mahasiswa dulu ya, mahasiswa. Oke. Nah, ini ada ketentuan weak. Tadi kan ada entity lemah, ada entity kuat ya. Strong entity, ada weak entity. Nah, kalau sudah kita tulis dulu mahasiswa. Oke. Kalau sudah, nah misalkan mahasiswa, kita buat lagi misalkan di sini contoh sederhana, misalkan kita buat jurusan atau prodi lah. Kita anggap prodi misalkan ya. Prodi, oke. Nah, mahasiswa kan pasti memiliki prodi. Nah, kita coba di sini untuk relasinya, untuk menghubungkan. Coba kalau misalkan saya gunakan ini, apakah bisa terhubung? Oke. Nah, yang kita buat bukan anak panah seperti ini. Kita coba cek Ctrl Z. Ini pakai apa ini? Partisipan. Nah, pakai ini. Kita coba cek. Oke, boleh pakai ini. Kalau ini atribut, kalau ini relationship. Oke. Jadi ini ya, misalkan kita tambahkan partisipasi ini dengan ini. Oke. Oke, misalkan ini dengan ini. Mahasiswa. Nah, mahasiswa, jika mahasiswa merupakan suatu entitas, oke, ini kelihatan nggak ya? Kok kayaknya digambar kecil sekali. Nah, ini saya besarkan. Nah, mahasiswa itu merupakan entitas. Oke. Nah, apa ciri-ciri yang bisa mendeskripsikan suatu mahasiswa atau mahasiswa ini memiliki atribut apa saja? Nah, pasti memiliki nama, NIM, dan sebagainya. Misalkan, jadi nanti masing-masing entitas seperti ini akan memiliki beberapa atribut. Nah, atribut dilambangkan dengan apa? Dengan ini, elips. Oke, elips seperti ini. Nanti kita coba buat sedikit dulu. Nah, seperti ini. Ini namanya atribut. Oke, kita coba ya. Ini kalau saya zoom, oh bisa di zoom. Saya zoom aja supaya kelihatan ya. Oke, zoom. Nah, ini misalkan saya buat relation. Nah, ini ya. Oke, saya beri misalkan atribut yang pertama, NPM. NPM, ini ya. Oke. Kemudian atribut yang kedua, misalkan nama. Oke. Ini ya misalkan nama. Oke. Nah, tinggal ditarik. Kalau pakai ini bisa nggak? Oh, nggak. Pakai ini berarti. Atau bisa pakai ini coba. Lainnya pakai ini. Ini ada beberapa pilihan. Zigzag line, bezier line. Coba kalau ini bezier. Oh, ini melengkung. Oke. Oke. Pakai ini aja berarti. Ini beberapa penghubungnya. Oh, ini nanti yang ini ya. Ini kalau many to many. Oke.
Oke. Ya, misalkan pakai ini dulu aja. Oke. Kemudian ini kita hubungkan juga. Oke. Nah, ini atribut dari mahasiswa. Oke. Ini kita paskan. Nah, oke. Nah, kemudian kalau atribut dari prodi apa saja biasanya? Nah, kita cek ada kode prodi ya. Oke, misalkan kalau kode prodi Anda itu apa? Kalau kode prodi Anda. Nah, itu kalau misalkan prodi ST berapa ya Anda? Ada yang tahu kode prodi Anda? Saya cek dulu. Kode gimana, Mbak? 0? Oh, 82. Oh iya, berarti kita coba tambahkan ini ya. Kalau prodi ada kode, ada nama, ada jenjang misalkan. Kita tambahkan kode. Oke, kemudian tambahkan lagi. Ini ada nama prodi misalkan. Kemudian ada tambahkan lagi. Oke, di sini misalkan jenjang. Oke. Ya, di sini ya. Kemudian kita hubungkan lagi setelah ada prodi. Nah, kita hubungkan. Oke. Kemudian ini. Nah, kalau sudah prodi. Nah, ini untuk relasi ya. Relasi hubungan apa antara mahasiswa dan prodi. Nah, ini saya buat misalkan memiliki. Mahasiswa memiliki prodi ya. Nah, oke. Seperti ini saya kecilkan. Jadi, saya ulangi ini entitas mahasiswa, ada entitas prodi. Mahasiswa dengan prodi itu mempunyai relasi atau hubungan. Hubungannya ini. Mahasiswa memiliki prodi, prodi juga memiliki mahasiswa. Seperti itu. Nah, kita coba kira-kira entitas apa lagi yang ada di lingkungan kampus. Nah, misalkan saya tambahkan lagi di sini ada entitas, ada dosen pasti, ada mahasiswa ya. Oke, saya tambahkan entitas dosen. Nah, dosen memiliki apa saja atributnya, kita tambahkan di sini. Misalkan dosen kan pasti punya NIP atau NIK. Oke, NIP. Oke, di sini NIP, kemudian ada nama dan alamat misalkan. Nama. Oke. Kemudian ada alamat. Oke. Alamat. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kita hubungkan dulu. Oke. Oke, kalau sudah. Nah, kira-kira hubungan dosen dengan mahasiswa memiliki relasi atau tidak? Oke. Nah, mungkin ada beberapa hubungan, mungkin bisa jadi dosen mempunyai mahasiswa wali, seperti Anda kan pasti mempunyai dosen wali ya, atau bisa juga dosen sebagai pembimbing tesis dari mahasiswa. Oke. Nah, kita misalkan tambahkan relasinya, misalkan di sini ya. Saya geser sedikit untuk yang ini. Misalkan relasinya di sini. Misalkan di sini sebagai wali. Oke. Saya hubungkan.
kemudian ini dengan ini. Bisa juga ada relasi lain juga, misalkan di sini sebagai pembimbing skripsi misalkan. Maaf, saya salah ketik. Nah, misalkan satu ini sebagai pembimbing skripsi. Kemudian ini, oke. Nah, mungkin seperti ini. Oke, kalau sudah, tambahkan satu entitas lagi, misalkan di sini mata kuliah. Oke, saya oke dulu. Nah, mata kuliah itu biasanya memiliki atribut apa saja? Itu biasanya ada nama mata kuliah, itu pasti ya, tambahkan. Berarti nama. Oke, selain nama mata kuliah pasti memiliki jumlah SKS ya. Nah, kita tambahkan lagi. Oke, berarti SKS. Kemudian mata kuliah kan punya kode mata kuliahnya, tambahkan. Di sini ada kode mata kuliah. Oke. Nah, kalau sudah ada kode mata kuliah, nah kira-kira relasi apa yang terjadi antara dosen dengan mata kuliah? Nah, kita bisa coba di sini tambahkan, misalkan kita tambahkan relasi ya. Nah, di sini relasinya apa? Dosen dengan mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah ya. Kita coba cek. Oke. Nah, kita hubungkan. Oke. Nah, oke. Nah, di sini nanti ada derajat kardinalitas sebenarnya. Nanti akan kita coba ada pembahasan lebih lanjut terkait derajat kardinalitas atau hubungan antar masing-masing entitas itu memiliki, misalkan contoh ada nanti simbolnya seperti ini. Ini ya. Ini kalau 0, kemudian ini banyak, many to many, satu ke many to many itu ada. Nah, itu untuk hubungannya. Nah, nanti itu akan kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan itu. Misalkan dosen bisa mengajar mata kuliah, banyak mata kuliah ya, lebih dari satu. Kalau saya misalkan mengajar sekitar 4 mata kuliah. Nah, satu mata kuliah itu boleh diajar banyak dosen tidak? Bisa juga ya, misalkan mata kuliah manajemen basis data yang mengajar ada 3 orang dosen. Saya, Pak Theo, sama Bu Alfi, seperti itu. Oke, jadi nanti itu hubungannya bisa banyak ke banyak. Biasanya hubungan antara entitas dengan entitas yang lain, banyak ke banyak, akan terbentuk entitas baru. Nah, nanti itu akan kita bahas lebih lanjut. Oke, nah ini misalkan bisa saya hubungkan di sini, misalkan menggunakan ini. Oke, nah ini misalkan dosen mengajar banyak mata kuliah, kemudian kalau di sini dihubungkan, oh maaf ini saya ralat, ini saya akan, kalau ini terbentuk entitas baru, berarti ini jadi sebuah entitas, karena ini ke sini banyak hubungannya. Nah, ini maka mahasiswa bisa kita terbentuk baru, ini bisa kita namakan mengikuti. Mahasiswa mengikuti mata kuliah. Oke, kemudian kita hubungkan mengikuti dengan ini. Bisa juga seperti ini bisa
karena hubungannya dosen bisa mengajar banyak mata kuliah boleh diajar oleh banyak dosen, berarti ini hubungannya many to many ini bisa berubah menjadi sebuah entitas baru. Jadi ini sebenarnya bisa jadi entitas di sini. Mengajar. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk ini. Oke, ini bisa jadi entitas baru. Karena tadi hubungannya seperti itu. Oke. Nah, ini contoh sederhana, ini saya geser dulu biar lebih ringkas. Oke. Ya. Oke. Oh, ini belum saya hubungkan. Oke. Ya. Jadi sederhananya seperti ini.